Hai, saya Revi. Di video ini saya akan mengajarkan cara membuat boneka origami dengan busana kimono. Hasil akhirnya seperti ini. Ini menarik untuk dibuat dan dapat diajarkan juga kepada anak-anak. Pertama-tama saya akan jelaskan dahulu bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat boneka model seperti ini. Jadi ini cara membuatnya sedikit berbeda dengan model-model lain yang ada di YouTube saya. Teman-teman bisa siapkan kertas lipat. Saya pakai kertas lipat ukuran 15 kali 15 cm. Jadi untuk kimononya saya pakai 2 lembar kertas dengan corak yang sama, dan untuk ikat pinggangnya saya pakai 1 kertas dengan corak yang berbeda ya, kontras. Nah, ini untuk kimono saya akan ambil 2 kertas seperti ini, coraknya sama. Nanti di bagian deskripsi saya akan tuliskan juga ukuran-ukuran dari kertas yang saya gunakan. Lalu saya butuh 1 lagi kertas untuk ikat pinggang atau obi boneka. Cari warna yang kontras ya dengan warna hijau ini. Jadi yang rada berbeda dengan warna hijaunya sehingga dia terlihat seperti itu. Saya pakai yang ini saja. Jadi nanti ini untuk kimono boneka dan ikat pinggangnya. Teman-teman siapkan juga stik es krim ini untuk bagian leher boneka. Seperti itu. Lalu krep hitam ini saya juga sudah menyiapkan, yaitu ukurannya adalah ini, jadi 8 cm kali 10 cm, sekitar segitu, butuh 2 lembar. Jadi untuk yang ini ya, dan yang ini. Dan untuk sanggulnya saya pakai 8 cm kali 5 cm. Nanti supaya jelas teman-teman bisa lihat di bagian deskripsi, saya akan tuliskan ukuran demi ukurannya. Lalu untuk kepala boneka, karena pakai stik es krim, jadi saya ingin kartonnya berwarna coklat ya. Ini saya pakai karton duplex seperti ini, jadi satu sisi putih, sisi satunya lagi abu-abu. Nah, karena saya ingin warnanya rada mirip dengan stik es krim, saya pakai sticky note yang terbuat dari kertas kraft, jadi warnanya coklat. Ini saya akan tempelkan dahulu ke sini seperti ini, lalu akan saya cetak bentuk lingkaran dan saya gunting. Kita bisa sama-sama mulai membuat kepala dahulu seperti ini. Ini saya lem dengan lem stick saja. Selanjutnya saya akan cetak bentuk lingkaran untuk kepala boneka. Kebetulan saya punya tutup toples ya. Ini diameternya sekitar 7 cm. Teman-teman jika tidak punya tutup toples bisa pakai benda-benda lainnya yang bentuknya lingkaran dengan diameter sekitar 7 cm. Atau bisa juga pakai jangka yang sudah diposisikan sehingga diameternya sekitar 7 cm. Selanjutnya saya akan gunting sehingga kita nanti punya karton untuk kepala boneka, dan diguntingnya biar menyambung ya, supaya bentuk oval ataupun lengkungan dari lingkarannya itu rapi terlihat gitu. Hasilnya seperti ini. Untuk kepala ini teman-teman bisa pakai karton apa saja yang cukup tebal ya, tidak harus karton duplex. Nah, nanti kita pakai yang sisi sebelah sini yang bagus untuk kepalanya. Ini saya gunting saja ya. Ini bagian atasnya nanti tertutup rambut, jadi tidak masalah ya.
selanjutnya kita akan mulai mengerjakan kimono boneka. Ini dapat disimpan dahulu kepalanya. Nah, teman-teman siapkan 2 lembar dengan corak yang sama. Ini dipakai untuk bagian kimono, dan kita akan lem sehingga dia nanti menyambung panjang ya, seperti ini. Saya pakai lem stick. Perhatikan coraknya. Jika teman-teman punya kertas dengan corak-corak tertentu, ini kebetulan punya saya ada semacam corak hati ya. Ini saya lem. Batas yang dilem mungkin sekitar 2 cm saya rasa ya. Walaupun boleh dikira-kira juga boleh sih, tidak perlu diukur batas ngelemnya, area lem menurut saya. Kita lem. Saya akan pakai tatakannya biar rapi, supaya tidak miring. Nah, ini jika 2 cm segini ya batasnya. Kita lem seperti ini. Setelah selesai dilem, saya akan gunting bagian bawahnya sedikit, yaitu sekitar 3 cm. Jadi 3 cm ya. 1, 2, 3. Ini saya lipat dulu, nanti saya potong. Itu nanti kita akan gunakan yang nanti memanjang seperti ini untuk bagian kerah boneka. Saya akan lipat dulu 3 cm ya dari kertasnya, seperti ini. Bisa dengan gunting atau saya potong dengan cutter. Ini untuk yang kecil, ini untuk kerah, jadi bisa kita lipat saja dahulu, lipat 2. Nah, ini kita simpan saja dahulu, nanti kita lanjutkan lagi kerahnya. Sekarang kita mengerjakan kimono. Kita punya seperti ini, tadi sudah digunting bagian bawahnya 3 cm. Ini saya akan lipat menjadi 2, lipat 2 seperti ini ya. Perhatikan mana sisi mana yang bagus, seperti itu. Karena coraknya saya itu hati, jadi saya mau ini nanti menghadap depan, karena ini kan menghadap sini ya. Nah, ini seperti ini misalnya teman-teman, kertasnya kan ini ada gambar rubahnya, belakangnya dia ini menghadap atas, jadi seperti ini. Nah, saya akan bagi menjadi 3 area ya, karena ini lebarnya 15, berarti kan 5 cm, 5 cm, 5 cm, seperti itu. Saya lipat dahulu. Batas lipatannya adalah 5 cm karena kertas yang saya gunakan 15 cm, jadi dibagi 3, 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu sisi yang kanan juga 5 cm, sehingga kita punya 3 area. Seperti ini. Lalu saya lipat 2, sini ketemu di atas. Teman-teman jika tidak punya tatakan bisa diukur saja dengan penggaris dan pensil ya, untuk menandai batasnya. Kita punya seperti ini nih. Nah,
Sekarang saya akan balik dahulu ke bagian yang belakang. Jadi ini saya lipat 2, tapi hanya supaya mendapatkan batas garis tengah nih. Saya akan tandai dengan pensil ya supaya jelas. Jadi nah tadi kita lipat 2, ini supaya dapat, tidak perlu terlalu ditekan, tapi saya intinya ingin dapat titik batas garis di sini nih, di sini. Jadi di sini ya, di sini ada batas garis dan ada batas titik maksudnya, dan di sini tadi yang hasil sebelumnya pernah kita lipat 2 ya, di sini nih ada batas titik juga sebetulnya. Nah saya perlu untuk panduan ini, semoga terlihat ya, nanti saya akan zoom supaya titik-titiknya terlihat. Saya zoom sebentar. Nah jadi seperti ini ya, ini ada titik, 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 dan titik-titik seperti ini. Dari didapatkan titik-titik tersebut dari lipatan sebelumnya. Sekarang saya akan membuat lengkungan nih, seperti ini. Ini saya punya lingkaran, bentuknya diameternya adalah sekitar 10 cm. Teman-teman jika tidak punya lingkaran seperti ini bisa pakai benda-benda lain, mungkin piring kecil atau apa ya yang kira-kira diameternya, untuk membantu membuat lengkungan. Nih lengkungan ini nih ya, jadi saya gambar ada lengkungannya. Dan juga satunya lagi juga buat lengkungan. Seperti ini, dan saya akan gunting ya batas. Jadi saya akan gunting, saya tandai dahulu dengan ini, dengan penggaris. Jadi di sini ada, sebenarnya ada titik juga ya, jadi saya tandai dulu. Nah jadi ini nanti akan tidak terpakai yang area ini, tapi kita gunting ini dulu ya, sampai titik ini ya, dari sini sampai titik sini saya akan gunting. Seperti ini, lalu seperti ini ya, lalu saya akan gunting lingkaran yang lengkungan. Lalu satu lagi. Seperti ini. Ini tadi kelebihannya tidak terpakai ya, jadi dipisahkan saja.
Dan berarti ini sisi depan, ini tadi yang ada coretan-coretan untuk sisi belakang. Kita punya seperti ini, dan ini kerah bonekanya, kerah bajunya. Kita ambil sisi dilipat 2 dulu, lalu buka kembali. Lalu mungkin ini batasnya adalah, nah kita bisa coba-coba dahulu dengan ini, dengan stick es krim ya, segini ya, baru sisi kanannya. Nanti dipasangkan seperti ini. Nah, mungkin seperti ini. Ya. Jadi ini yang kiri dahulu dilipat, baru yang kanan. Baru nanti ini kan ada lebih bawahnya. Ini bisa digunting saja. Seperti ini. Lalu, nah ini karena nanti akan kita selipkan ke dalam nih stek es krimnya, kita buka dulu ini. Kita buat, nah ini dilipat 2. Kita buat lubang ya di tengah. Lebarnya disesuaikan dengan ini saja, lebarnya ini, supaya dia bisa nanti dikira-kira saja bisa masuk ke dalam stik es krim ya. Jadi nanti bisa masuk nih seperti ini ya kan. Baru nanti kerahnya dipasang. Ini kita lebihkan, tadi kita udah punya kepala ini, supaya dia nanti bisa kepalanya terpasang ke badan, dan sebelah sini ada kerahnya seperti ini ya, kira-kira nanti bentuknya. Kita simpan dahulu ini. Sekarang saya akan lanjut memotong kertas untuk bagian ikat pinggang ataupun obi boneka. Jadi tadi dengan ukuran yang sama, yaitu 15 x 15 cm. Kita lipat 2, lalu saya akan potong menjadi 2 bagian. Jadi nih dilipat 2 ya. Lalu saya potong ini untuk bagian yang depan. Lalu ini dilipat 2. Seperti ini. Ini nanti untuk yang bagian belakang nih. Nah, bisa kita lipat miring nanti. Dan ini bisa melebar ya miringnya, supaya nanti dari depan juga dia semacam terlihat. Nah, sesuai selera saja.
seperti ini ya. Jadi nanti dari depannya nah sedikit terlihat. Sekarang kita bisa menempelkan dahulu bagian-bagian yang tadi sudah digunting. Saya pakai lem ini aja, lem PVAC putih untuk menempelkan nanti stick es krimnya. Dahulu kita bisa tempel di dalam supaya rapi. Saya tuang ke kertas dahulu, baru saya lem dengan tusuk gigi supaya hasil lipatannya rapi. Jadi seperti ini ya, nanti kira-kira di dalam dan di luarnya kita juga sisakan nih supaya nanti ada cukup untuk ngelem ke kepala. Seperti ini, kita coba-coba dulu supaya tahu batasnya, baru kita kasih lem. Di stick es krimnya boleh nih. Tadi batasnya udah dikira-kira ya, jadi udah tahu. Kita lem. Nanti seperti ini. Lalu saya akan pasangkan kerahnya. Tadi udah dilipat dua dan kita udah lipat juga ya, sehingga ada batasnya. Tadi ada kelebihannya, ini udah digunting. Sekarang kita posisikan dulu bagusnya seperti ini. Kalau sudah dapat posisinya, kita bisa lem bagian-bagian yang perlu dilem. Jadi ini sedikit berbeda cara membuatnya dengan model-model boneka kimono lainnya yang ada di channel saya. Jadi teman-teman bisa belajar banyak teknik, banyak cara juga, walaupun hasilnya nanti mirip sih. Ini udah ditempel, baru nih obi depan. Nah ini kan seperti ini ya, bisa kita selipkan. Baru kita lipat sisi kiri dan kanannya ke belakang. Ini oh ya, kita bisa perhatikan coraknya ya, mana yang menghadap atas. Ini kebetulan ada teks-teksnya itu, jadi supaya nggak terbalik. Baru kita lipat di belakang dan bisa dilem di belakang. Seperti ini jadinya. Dan kita lem. Seperti ini. Tadi udah dilipat ya, baru kita juga akan tempelkan ini. Jadi ini bagian belakangnya. Seperti ini. Nah, ini kan sudah jadi kimononya. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Sekarang kita tempelkan kepalanya.
Sembari menunggu kering kepalanya, kita bisa lanjut menyiapkan tadi rambut boneka yang sudah digunting juga. Jadi ada 3 lembar ya, ini 1, 2, untuk yang ini 2, dan 1 lembar kecil itu untuk bagian sanggulnya. Perhatikan pada saat menggunting kertas krep supaya arah seratnya ini semua ke atas, karena kertas krep ada seratnya. Kita posisikan dulu sebelum menempel, dan ini kebetulan belum kering punya saya, masih bergerak-gerak, bisa ditunggu sampai kering supaya kepalanya tidak bergerak-gerak. Nah, ini kita akan tempel seperti ini ya. Kita posisikan dulu supaya dapat posisi yang bagusnya seperti apa, yang kiri lalu yang kanan. Jadi dia bentuknya seperti ini. Sedikit berbeda model rambutnya dengan model-model rambut lainnya yang ada di channel saya. Seperti ini. Ya, ini lepas. Kalau sudah, kita beri lem. Lalu yang sisi kanannya sama caranya, kita beri lem dulu. Seperti ini. Lalu nih kelebihannya bisa dilipat ke belakang dan nanti kita lem di belakang. Ini kita lipat saja mengikuti lengkungan kepalanya ya. Seperti ini. Baru yang kecil kita siapkan kertasnya. Kita lipat 2 memanjang. Lalu kita bisa kayak buat lipatan menyerupai kipas ya, seperti ini. Nanti dipasang di belakang. Ini jika sudah dapat bentuk yang bagus, kita bisa lem bagian bawahnya. Seperti ini, dan bagian bawahnya kita lem lagi, beri lem, nanti kita tempelkan di bagian belakangnya. Nih, seperti ini. Teman-teman dapat melakukan variasi model rambut lainnya di channel saya, banyak tutorial untuk model-model rambut lainnya yang berbeda seperti itu. Sekarang saya akan menggambar wajah, yaitu dengan menggunakan pulpen hitam dan merah. Biasanya saya pakai ukuran 01 atau 02.